Selamat pagi, halo, hola. Senang sekali pagi ini kita ketemu lagi. Hari ini hari kemarin Senin. Hari ini hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021. Senang sekali Bu Heni masih bisa menyapa anak-anak semua pagi hari ini. Ya, kita hari ini tetap bergembira ya, hari ini, hari besok, hari kemarin kita selalu bergembira. Nah, sebelum hari ini kita mulai dengan renungan, kita mulai dengan belajar. Hari ini Ibu Heni mau ngajak anak-anak nyanyi. Ternyata Bu Heni belum jadi co-host. Jadi Bu Heni belum bisa nge-share lagu. Tolong ya, kita hari ini mau nyanyi lagu yang bilang hari ini kita mau nyanyi sama-sama ya. Oke, kita mau nyanyi lagu hari ini, harinya Tuhan. Oh, belum bisa. Please. Tunggu ya anak-anak ya. Kita hari ini senang sekali bisa bertemu. Coba apa suara Bu Heni kedengaran? Coba mana dada-dadanya? Bu Heni belum lihat dada-dada anak-anak. Oh, kedengaran ya. Oke, tapi Bu Heni belum dijadiin co-host. Ajarnya nggak kelihatan. Oke. Oke. Coba kita senam jari dulu. Yuk kita senam jari dulu. Tolong Ibu Tri, Bu Hajarnya ditelepon. Oke. Oke, kita senam jari dulu. Terus kita begini-begini. Ya, oke. Kita begini-begini. Biar kita agak semangat dulu. Kita tangannya di atas begini. Oke, Bu Fajar, Bu Heni jadiin co-host dulu. Bu Heni. Oh iya, Ya, tadi sempat keluar oke. ya. Biar lebih semangat. Oh iya, kita hari ini mau tepuk dulu deh. Kemarin Ibu Tri udah ajakin tepuk semangat. Hari ini Bu Heni mau ajakin tepuk hebat. Karena anak-anak hari ini hebat. Semuanya tadi Ibu Heni lihat ceria, semuanya hebat. Masih ingat tepuk hebat? Kita tepuk hebat dulu ya. Aku hebat, kamu hebat, kita hebat, semua hebat, hebat. Kita semua hebat. Oke, kita mulai nyanyi ya hari ini, harinya Tuhan. Hari kemarin, hari besok, semua harinya Tuhan. Semua ikut nyanyi ya. Hari ini, harinya Tuhan. Bersukaria, hari ini harinya Tuhan.
hari ini, hari kemarin, hari besok, hari-hari semua harinya Tuhan. Jadi harinya Tuhan itu bukan hari Minggu aja, tapi semua hari itu harinya Tuhan. Oke, kita akan mulai pagi ini dengan berdoa. Nanti Ibu Heni mau minta tolong Miracle untuk buka dalam doa. Tapi sebelumnya kita nyanyi lagu Miracle, siap ya? Miracle udah siap belum mau pimpin doa? Udah belum ya? Miracle udah siap belum? Siap ya? Tunggu nanti sayang. Udah siap ya Miracle ya? Siap? Tunggu. Sebelum kita berdoa nih Miracle dan teman-teman semua, sebelum kita berdoa, yuk mana jarinya? Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking, ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Yuk silakan Miracle berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah berikan kami kesehatan hari ini. Sebentar, kami mau memulai kegiatan sekolah hari ini. Engkau tolong guru-guru yang mengajar. Terima kasih Tuhan. Ya, amin. Amin. Terima kasih Miracle. Nah, anak-anak, walaupun kita di rumah aja, kita tapi harus tetap semangat. Kita jangan walaupun di rumah, aku di rumah aja malas. Aku di rumah aja bosan. Enggak. Walau di rumah aja, kita harus tetap semangat. Seperti lagu ini, masih ingat kan? Di rumah saja, tapi kita harus tetap semangat. Yuk, semuanya berdiri ikut nyanyi yuk. Asik. Ayo ikut nyanyi semuanya. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Aku bersyukur
di rumah saja, kita tetap bersyukur, kita tetap bersuka. Kita bisa online, lapar, pingin apa ya? Pingin makan pizza, tinggal online, pesen. Terus pingin apa? Minum kopi kenangan. Wah, kopi kenangan. Oke, anak-anak. Nah, hari ini kita kembali mau bergerak. Coba Bu Heni lihat tadi masih banyak yang duduk. Coba ayo biar kita semangat, biar nggak males-males. Ayo semuanya berdiri. Ibu Heni lihat dari sini. Wah, udah ada yang berdiri, udah ada yang semangat. Soalnya Ibu Heni mau ngajak anak-anak nyanyi yang ada gerakan-gerakannya. Niko belum. Ayo Niko, Apel, supaya Apel. semua semangat. Ayo Fel, semangat Fel, bangkit Ayo, berdiri Fel. semangat. Nathanael, ayo Oh. kamu bangkit berdiri Nathan. Ayo semangat kita mau Nathan. bergerak. Ayo bergerak. Nathan, Nah. ayo semangat. Yang lain udah pada Nathaniel. pulang. Ayo biar bergerak badannya. Raiden, Ayo Nathaniel. Rehuel, Ayo, Deren. Ayo, Rehuel. Ayo bangkit berdiri Rehuel. Ayo, Matthew semangat juga Deren. juga. Ayo bangkit Velo, berdiri. mana Velo? Jangan main dulu. Darwin. Oh ya, Raiden. pintar. Wah, Ayo, Asre, Darwin. Asre Ayo pergi. Rehuel, Michelle, ayo bangkit berdiri. Keiko, jangan main dulu Keiko. Raiden, Keiko. ayo Raiden, semangat Ayo kan. bangkit berdiri Keiko. Darwin. Oke, wah. Oke, udah Kaira, siap Kaira. semuanya. Ayo Kaira, Rehwel. ayo bangkit berdiri Kaira. Biar semangat Ivana, Kaira. ayo Ivana, Ayo. kita mau nyanyi ya. Nyanyiannya lagunya pakai gerakan. Ibu mau semuanya ikutin gerakannya. Siap? Siap. Ini dia kita nyanyi sama-sama. Kepak-kepakkan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Dikepak-kepakkan tanganku, digeleng-geleng kepalaku, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kanan, digoyang-goyang kaki kiri, agar badan sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, udah putar ke kiri, udah putar ke kanan, tapi nggak pusing kan ya? Oke, boleh duduk deh, udah mutar-muter, nanti takutnya pusing, boleh duduk. Nah, sekarang saatnya kita mau dengar firman Tuhan. Ayo kita siapkan diri kita, ya, yang masih muter-muter tadi, masih napasnya habis muter-muter ya, duduk dulu, udah tenang. Sebelum kita dengar firman Tuhan, kita mau nyanyi satu lagu supaya kita semuanya siap mendengar firman Tuhan, yaitu firman Tuhan ku dengar.
Kita nyanyi lagu Firman Tuhan ku dengar dulu, baru kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Oke. Nah, sekarang, wah ini Ada di dalam ada siapa Iya, tuh? betul, Tunggu, ada tamu. Ya, siapa? Waduh, ini Aku boleh masuk nggak? 25 Tunggu ya, Juli. ada tamu. Boneka ya. Boleh, boleh. Boneka ya. Dogi. Kamu kesiangan lagi. Kan tadi udah dimulai dari jam 8. Katanya mau ikut belajar, baru Baik. datang. Gimana sih? Maaf ya, Bu ini aku minta maaf tadi kesiangan. Ya udah, pinter kamu pakai masker. Waduh, Bu Heni nggak pakai masker. Soalnya kan Bu Heni nggak tahu kamu mau datang. Jadi Bu Heni belum siap deh. Mana masker Bu Heni? Ya udahlah, kamu aja yang pakai masker. Bu Heni nggak pakai masker dulu deh. Kayak penting kamu udah pakai masker. Ya, teman-teman, Dogi kesiangan gimana nih? Maaf dong, aku besok-besok nggak Gak kesiangan. apa-apa, Dogi. Ya udah tuh nggak apa-apa. Tapi bener ya, besok-besok jangan kesiangan ya. Maaf ya teman-teman, aku besok nggak kesiangan deh. Bener, janji. Aku besok nggak kesiangan. Janji ya Bu Heni. Gak apa-apa, Baiklah. Dogi. Kamu tapi nutupin Bu Heni nih. Bu Heni sekarang lagi mau cerita. Oh, sekarang waktunya cerita ya? Dengar renungan. Aku boleh ikut denger gak? Boleh sih. Tapi jangan nutupin Bu Heni. Bu Heni miring-miring ini kepalanya. Oh iya, segini. Ya, mendingan duduk di sana. Iya, tapi aku boleh cerita dulu gak? Yang mau ceritakan Bu Heni. Kamu dengerin. Tapi aku mau cerita Bu Heni. Cerita apa? Tahu nggak teman-teman? Aku cerita dulu ya sama teman-teman ya. Boleh deh. Aku lagi sedih. Kenapa sedih? Tahu nggak? Kemarin itu kan aku lagi gambar. Terus aku diajakin sama siapa? Sama Bandi. Oh, Bandi. Emang sih teman-teman di kelas itu ada namanya Bandi. Bandel. Dia suka ganggu teman, suka ngejekin teman. Kamu diajakin juga? Ejekin kenapa? Kan aku gambar tuh. Terus gambarku jelek. Gambarmu jelek. Terus Bandi bilang apa? Dogi, gambar kamu jelek. Gambar kamu jelek. Aku jadi sedih. Oh, begitu. Tapi gambar kamu bagus apa jelek sebenarnya? Jelek. Oh, jelek tapi gambarnya. Tapi Bandi ejekin kamu. Terus dia nggak mau minta maaf. Bu Heni boleh lihat nggak gambarnya kayak apa? Boleh. Teman-teman boleh lihat nggak gambar kamu kayak apa? Boleh. Tunggu ya teman-teman. Katanya boleh nih. Teman-teman lihat gambarnya si Dogi. Coba kita lihat gambarnya Dogi. Katanya Bandi jelek. Bener nggak ya jelek? Oh, ini gambar kamu. Cakep kan? Cakep kok. Ini yang ini apa sih? Kamu gambar apa sih ini? Yang itu tuh pelangi, tapi aku belum warnain. Oh ya. Terus yang ini? Masa Bu ini nggak tahu sih itu apa?
Tahu sih, ini kupu-kupu. Nanya aja, kamu gambarnya apa? Iya, betul. Itu aku bikin kupu-kupu 2. Terus ini bunga. Iya, tuh Bu ini tahu. Terus, oh bawahnya bunga ini kamu maksudnya gambar baju Kamu nggak seragam. seragam. Iya. Nggak baju Itu seragam, sedih ini baju apaan aja. deh? Oh, ya. Ini pohon. Cakep kok gambar kamu. Kok Bandi bilang jelek ya? Makanya kan aku jadi sedih. Ini nih yang ini nggak kelihatan, ini gambar apa? Itu maksudku sih bikin orang, bikin John. Oh, kamu gambar John. Habis aku kangen sama John. Oh iya, nanti deh. Kalau udah nggak PPKM, sekarang kan lagi PPKM tuh. Bu Heni pingin sih jemput si John, tapi belum bisa, belum boleh. Sekolahan masih ditutup, belum boleh. Jadi Bu Heni belum bisa jemput John. Bener ya Bu Heni, ntar jemput John ya. Oke, nanti Bu Heni jemput John. Oh, ini gambar apa ini? Nggak jelas. Ini kayak binatang, kakinya kayak kaki ayam, tapi kepalanya bukan kepala. Kamu mau gambar apa ini? Tadinya kan aku mau gambar ayam. Terus tapi belum bikin sayapnya. Oh, ya, belum selesai. Habis udah sedih, dibilang jelek, jadi aku berhenti gambarnya. Oh, ya udah. Wah, ya udah. Nanti Bu Heni bilangin Bandi, nggak boleh ejekin. Kan seperti kamu diejekin Bandi sedih ya. Aku sedih sekali diejekin Bu Heni. Ya udah, nggak apa-apa. Nanti Bu Heni bilangin Bandi supaya Bandi jangan ngejek-ngejekin teman lagi. Terus Bandi minta maaf sama kamu. Sama yang lain juga Bu Heni, soalnya kan si Bandi itu nggak ngejekin aku doang. Terus teman-teman yang lain juga ada yang ngejekin. Oh ya udah, nanti Bu Heni bilangin Bandi ya, minta maaf ya. Nah, seperti anak-anak juga ya, Bu Heni mau bilangin anak-anak juga nih. Kalau kamu ngelihat teman, bukan hanya gambar teman atau misalnya badan fisiknya teman, lihat ada anak yang gemuk badannya, kalau diejekin, gendut, pasti sedih kan? Kurus, sedih juga. Oh gitu. Ya, nah makanya kalau ada ngelihat teman atau kerjaan teman apapun, jangan diejekin ya. Pasti teman sedih. Coba misalnya Bu Heni bilang gini, Dogi, kamu cakep deh. Gitu dong, aku kan jadi senang. Wih, dicium. Nah, kalau kita bilang ke teman, terus bilangnya bagus, kamu pinter ya, kamu cantik ya, kamu cakep ya, pasti kan temennya seneng. Coba kalau kamu bilang, ih kamu gendut, pasti temennya sedih. Ya, dia tahu sih dianya gendut, tapi kalau dikatain dia sedih. Terus apalagi kalau misalnya temennya lagi gambar, lagi tulis-tulis, ih tulisan kamu jelek banget sih, sedih temennya. Padahal temennya udah pelan-pelan nulisnya, tapi dibilang jelek, sedih. Aku juga gitu. Ya. Nah, Dogi juga gitu. Dogi hari ini lagi sedih, soalnya dia dikatain sama Bandi gambarnya jelek. Tapi enggak kok, Bu Heni lihat tadi gambarnya cakep. Cakep nggak teman-teman tadi gambarnya Dogi? Cakep nggak? Coba kita dengar teman-teman. Buka dulu mute-nya sebentar. Tuh, teman-teman juga ada yang bilang cakep. Cakep kan gambarnya Dogi tadi? Cakep nggak? Cakep. Oh, pada bilang cakep. Udah. Ya udah di mute lagi, teman-teman di mute lagi. Tuh udah bilang teman-teman juga bilang cakep, jadi kamu jangan sedih lagi. Sekarang Bu Heni mau baca Alkitab, kamu mau dengerin nggak? Aku mau dengerin, aku duduk mana Bu Heni? Duduk situ aja ya. Situ. Sini aja deh biar bisa lihat teman-teman. Ya kalau kamu duduk situ Bu Heni kan ketutupan, gimana Bu Heni mau cerita? Sini deh. Ya ampun, di situ sama juga. Di mana dong? Di situ. Ya udah di situ deh. Tunggu ya teman-teman, aku duduk dulu. Situ ya, di situ duduk yang manis seperti teman-teman tuh. Semuanya pada duduk yang manis, nggak ada yang jalan-jalan. Semuanya pada duduk dengarkan firman Tuhan hari ini. Oke, hari ini Bu Heni mau baca firman Tuhan. Firman Tuhannya seperti biasa terambil dari Alkitab Kolose 4 ayat 6. Kolose 4 ayat 6. Bu Heni yang bacain buat anak-anak semua ya.
Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih. Tuh, kata-kata kita hendaklah penuh kasih. Jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Oh, firman Tuhan juga bilang, kata-kata kita itu penuh kasih. Ini yang bilang Rasul Paulus. Waktu itu Rasul Paulus menasehati supaya kalau kita itu berkata-kata, itu penuh kasih. Menunjukkan kasih kita kepada orang lain. Jadi kata-katanya itu bukan kata-kata yang mengejek, bukan kata-kata yang jelek, tapi kata-kata yang didengarnya itu baik dan sopan. Hari ini kita diajarin kalau kita ngomong, kita bicara itu harus baik dan sopan. Jadi ternyata nih, kalau kita mau ngomong, kita harus mikir dulu juga. Bukan kita belajar doang kalau mau mikir, tapi mau ngomong juga kita harus pikir dulu. Apakah omongan kita itu nyakitin orang nggak ya kalau aku ngomong gini? Kalau aku ngomong gini, temanku sedih nggak ya? Nah, kita harus pikir dulu. Kata Rasul Paulus, kita harus bijak, kita harus berkata-kata dengan penuh kasih. Penuh kasih itu berarti kita mengucapkan kata-katanya yang baik. Ya, kalau ngelihat teman, ngelihat kerjaan teman, ngelihat apapun, kalau kita mau bicara, kita mikir dulu apakah kita omongannya nyakitin temen nggak ya, bikin sedih temen nggak ya. Nah, apalagi menyakiti hati Tuhan. Soalnya nih, kalau kita ngomong jelek, aduh, pasti Tuhan sedih banget. Kita kalau kata-kata kita nggak bagus, jelek, pasti Tuhan sedih banget. Jadi bukan temennya doang yang sedih, Tuhan lebih sedih lagi. Soalnya nih, Tuhan ciptain kita mulut. Mulut kita ini diciptain Tuhan bagus. Bagus kan mulutnya nggak ada yang miring-miring begitu, nggak ada kan? Terus Tuhan kasih kita suara bagus. Tuh, suaranya kan bisa keluar. Ada yang orang ngomong suaranya nggak keluar. Jadi ngomongnya begini. Tuh, anak-anak nggak ngerti kan, ada loh yang ngomong tapi suaranya nggak keluar. Tapi kita dikasih Tuhan suara yang bagus, mulut yang bagus, ayo kita bicara yang bagus juga. Kita bicara yang sopan. Apalagi di rumah, kalau kita ngomong, bicara sama papa mama, sama orang yang lebih dewasa, atau kakek, atau nenek, atau om, atau tante yang lebih dewasa, atau kakak, kita harus sopan ngomongnya, jangan itu atau pakai yang kayak orang Betawi, lu, gua, ya boleh itu bahasa, tapi ada juga yang kata-katanya kasar, misalnya jelek lu, aduh itu jangan deh, Bu Heni, jangan diikutin kata-kata yang nggak sopan gitu, jangan diikutin. Kalau kamu pernah dengar ada orang yang lebih dewasa yang ngomongnya nggak sopan, jangan diikutin. Ya, apalagi ada yang ngatain orang pakai apa tuh, aduh kata-katanya kasar deh, pokoknya jangan diikutin. Kalau kata-katanya jelek, jangan diikutin. Kita ikutin yang baik-baik aja. Soalnya kalau kata-kata yang jelek itu kita ikutin, aduh Tuhan Yesus pasti sedih. Ya, Tuhan Yesus sedih deh. Nah, begitu juga kalau kita berteman nih, kalau kita berteman, kita juga nggak boleh pilih-pilih teman. Kita harus teman semuanya. Dan berteman itu ingat, kita nggak boleh mengeluarkan kata-kata yang nyakitin hati teman. Ya, jangan ngatain teman yang jelek, terus jangan ngatain teman yang bikin sedih. Ya, seperti video ini. Bu Heni ada satu video, ya. Videonya ini cerita tentang ada di kelas tuh, ada anak yang suka ngatain temen. Ada anak yang suka ngatain temennya yang nggak bagus, yang ngejek-ngejek temen gitu. Yuk, kita lihat ya videonya ya. Ayo, ini dia videonya. Yuk. Oke, siap. Videonya kita lihat dulu. Jangan mengejek teman. Oh, salah, bukan yang ini. Oh, Bu Heni salah nge-share.
Ini yang ini maksud Bu Heni. Tere, jangan mengejek dan ngebully orang lain. Nah, ngebully itu kayak ngejekin juga, ngeremehin, ngerendahin sampai orang yang dibully itu sampai sedih banget. Suatu hari di sekolah ada seorang anak yang suka ngebully. Saking dia suka ngebully, tidak ada satupun orang yang ingin berteman dengan dia. Selamat pagi semua. Selamat pagi Siti. Selamat pagi Siti. Siti, sudah datang ya? Oh iya Siti, wajah kamu itu tidak berubah ya? Emangnya kenapa dengan wajahku? Wajah kamu itu jelek banget. Hahaha. Bobby, kamu tidak boleh begitu. Emangnya kenapa? Aku kan bilang sesuai kenyataan. Siti, kamu jangan pikirkan ya apa yang dikatakan Bobby. Semua yang dikatakan Bobby itu tidak benar kok, Siti. Iya Siti, betul itu. Semua yang dikatakan Bobby tidak benar. Terima kasih ya Nana Ayu sudah menyemangati aku lagi. Sama-sama Siti. Sama-sama Siti. Teman-teman, Ibu Guru sudah mau datang nih. Cepat kalian duduk di kursi masing-masing. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Hari ini kalian mendapatkan teman baru. Namanya Udon. Udon, silahkan masuk. Baik, Bu. Halo teman-teman semua. Nama aku Udon. Hai Udon. Nah, Udon, silahkan duduk di bangkumu. Baik, Bu. Baiklah, hari ini kita akan belajar. A few moments later. Baik anak-anak, pelajaran pertama sudah selesai. Kalian boleh istirahat. Baik, Bu. Hah, istirahat? Ini adalah kesempatan yang bagus untuk mengejek si anak baru itu. Hahaha. Di kantin. Hai Udon. Hai, nama kamu siapa? Nama aku Bobby. Hai Bobby, salam kenal ya. Iya, salam kenal juga. Oh iya Udon, kamu berasal dari keluarga culun ya? Tidak kok. Masa sih? Coba lihat deh, wajah kamu aja jelek. Apalagi rambutmu sudah seperti Chaplin. Hahaha. Hah? Kayak gitu aja nangis? Dasar cengeng. Hahaha. Bobby, kamu tidak boleh seperti itu. Kasihan Udon. Emangnya kenapa? Aku kan bilang yang sebenarnya. Kalian ini. Udon, kamu jangan nangis lagi ya. Semua yang dikatakan Bobby itu jangan dimasukkan ke hati. Sikap dia memang seperti itu, suka mengejek orang lain. Betul itu apa yang dikatakan Iwan. Terima kasih ya Iwan, Benny sudah membuat aku ceria lagi. Sama-sama Udon. Wah, waktu istirahat sudah selesai. Yuk kita masuk ke kelas. Ayo. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Anak-anak, hari ini kalian mendapatkan tugas kelompok, yaitu membuat prakarya. Prakaryanya dari barang bekas. Satu kelompok terdiri dari 4 anggota. Kalian boleh memilih anggota kelompoknya sendiri ya. Baik, Bu. Kita sekelompok ya. Iya. Kita bertiga sekelompok ya. Oke. Tapi kita kekurangan 1 orang. Gimana ini Benny, Iwan? Oh iya, kita kekurangan 1 orang. Kita tanya aja yuk dengan Bu Guru, apa boleh cuma 3 orang aja satu kelompok?
Oh, yuk kita tanya ke Bu Guru. Guru, kami kurang 1 orang. Apa boleh cuma 3 orang aja satu kelompok? Kurang 1 orang ya? Itu ada Bobby. Dia belum dapat kelompok loh. Kalian bisa satu kelompok dengan Bobby. Kami tidak mau, Bu. Kenapa? Karena Bobby itu suka mengejek dan ngebully orang lain, Bu. Jadi kami takut tugasnya tidak akan selesai karena berkelahi terus. Apa benar? Baiklah, kita panggil Bobby. Bobby, kesini dulu sebentar. Iya, Bu. Ada apa? Bobby, apa benar kamu suka mengejek dan ngebully teman-temanmu? Benar, Bu. Bobby, kamu jangan mengejek dan ngebully teman-teman seperti itu. Nanti teman-teman tidak mau berteman denganmu lagi. Oh, aku menyesal. Aku janji aku tidak akan mengejek dan ngebully orang lain lagi. Bagus, Bobby. Sekarang kamu minta maaf dengan teman-teman kamu ya. Baik, Bu. Teman-teman, aku minta maaf karena aku telah mengejek dan ngebully kalian. Apa kalian mau memaafkan aku? Iya, Bobby. Aku maafin kamu kok. Tapi kamu janji ya tidak akan mengejek dan ngebully orang lain lagi. Aku janji. Udon, kamu mau maafkan aku? Oh, kamu tidak mau ya maafkan aku. Baiklah, tidak apa-apa. Ini kan juga salah aku. Tidak, Bobby. Aku maafin kamu kok. Hah? Terima kasih, Udon. Akhirnya pun Bobby berjanji tidak akan mengejek dan ngebully orang lain lagi. Nah, teman-teman, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah kita tidak boleh mengejek dan ngebully orang lain. Nanti orang lain akan menjauhi kita dan tidak akan berteman dengan kita. Terima kasih teman-teman sudah menonton video. Oke, nah itu pelajaran hari ini, tidak boleh mengejek. Jadi Tuhan ciptakan mulut kita yang baik, kita juga mulai hari ini kita bicara yang baik juga. Nggak boleh ngatain orang-orang di sekitar kita kata-kata yang nggak sopan, yang tidak baik. Ingat ya, pelajaran hari ini kita harus bicara yang baik, yang sopan. Tidak boleh mengejek siapapun, ya. Ngejek apapun juga nggak boleh. Oke, kalau kita juga ngelihat temen yang gendut atau kakinya pincang atau kenapa, kita nggak boleh. Ya, kita nggak boleh ngejekin, pincang. Nah, itu kan kalau dia pincang itu ciptaan Tuhan, berarti kita ngejekin ciptaan Tuhan dong. Jadi nggak boleh apapun fisik orang, tubuhnya orang kita nggak boleh ejekin. Terus apapun hasil karya, gambar orang atau teman-teman lagi bikin apapun, kita nggak boleh ngejekin. Soalnya teman-teman yang bikin juga udah berusaha, ya. Papa mama juga ya, ini buat papa mama juga, ingetin papa mama tuh. Kalau misalnya kamu sedang gambar, terus gambarnya udah berusaha nih, udah gambar orang, udah berusaha. Terus mama bilang, kok jelek sih gambar kamu? Pasti kamu sedih, ya kan? Nah, bilang papa mama juga, jangan dong, jangan dibilang jelek, aku udah berusaha gambarnya. Bilang, itu papa mama bilangnya, ini kalau begini lebih bagus lagi loh. Ini nah diajarin supaya anak-anak lebih bagus lagi. Oke, setiap anak-anak pasti punya kemampuan sendiri-sendiri, ya. Jadi pasti walaupun nggak bisa gambar, pasti bisa yang lain. Walaupun dia udah berusaha gambar, kita harus tetap puji. Nah, anak-anak, kita mau ya jadi anak-anak Tuhan yang baik, jadi anak-anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Kita semua senang kan ya jadi anak Tuhan ya. Yuk, anak Tuhan itu harus jadi anak Tuhan yang baik. Tidak boleh nakal, tidak boleh berbohong, tidak boleh yang menyedihkan hati Tuhan. Sebelum kita tutup doa renungan kita pagi ini, kita nyanyi, aku senang jadi anak
Tuhan. Semua nyanyi ya. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, tak boleh nakal. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, tak boleh nakal. Nakal, itu dosa. Nakal, itu dosa. Nakal, itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, itu dosa. Nakal, itu dosa. Nakal, itu dosa. Anak Tuhan tak boleh Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, tak boleh bohong. Saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, saya senang jadi anak Tuhan, tak boleh bohong. Bohong, bohong, bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Bohong, 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 bohong itu dosa. Anak Tuhan tak boleh bohong. Nakal, itu dosa. Nakal, itu dosa. Nakal, itu dosa. Anak Tuhan tak boleh nakal. Nakal, itu dosa. Nakal, itu dosa. Oke, kita mau jadi anak Tuhan yang baik. Kita senang jadi anak Tuhan dan kita mau jadi anak Tuhan yang baik. Yuk, anak Tuhan yang baik, semuanya ini anak Tuhan yang baik. Kita lipat tangan. Kita tutup mata. Kita tunduk kepala. Kita mau berdoa.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai dan pimpin kami dalam mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami belajar supaya kami menjadi anak yang baik, terutama menjadi anak yang tidak mengejek orang lain. Tolong kami Tuhan, Tuhan sudah kasih mulut yang baik, suara yang baik. Tolong kami supaya kami bisa berkata-kata yang baik, yang sopan, yang penuh kasih, yang menyenangkan semua orang, terutama menyenangkan Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami menyerahkan pembelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati supaya belajar kami hari ini sampai selesai dapat belajar dengan baik, dan Tuhan berkati segala sesuatunya, terutama anak-anak kami yang hari ini tidak bisa masuk, apapun yang saat ini sedang mereka kerjakan, kiranya Tuhan berkati. Yang sakit tolong Tuhan jamah, pulihkan dan sembuhkan sehingga mereka besok bisa ikut sekolah kembali. Kami khusus juga berdoa buat Matthew dan keluarganya, terutama papa mamanya yang terpapar, yang sakit, tolong Tuhan, kiranya Engkau memberkati setiap obat, makanan, minuman, supaya itu menjadi sarana kesembuhan mereka, sehingga buat keluarga dari Gisel yang mungkin masih bersedih, tolong Tuhan hiburkan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran hari ini ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan anak-anak semua dan para orang tua, juga guru-guru, hanya ke dalam tangan-Mu. Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Wow, nah kita habis ini mau pisah kelas, tapi sebelumnya Ibu Heni ada teman baru. Kalau Bu Heni teman, tapi kalau anak-anak ada guru baru. Teret. Nah, ada yang udah kenal belum? Kemarin waktu anak-anak daftar, ukur-ukur baju, pasti ketemu. Ya kan? Ayo tebak, ibu siapa namanya? Siapa yang tahu? Ibu siapa ya? Enggak ada yang tahu. Hah? Kalau oh iya anak-anak ini belum pernah ke perpustakaan ya, pandemi sih. Oh, anak yang KB. Anak KB kan dulu suka ke perpustakaan tuh. TKB Ingat sekarang, Matthew Ichiro. Sekarang udah TKB. Dulu waktu KB suka ke perpustakaan. Aku itu kagak tahu gurunya. Masa sih? Kan suka pinjem buku waktu itu. Pak. Kan waktu itu masih KB, Bu. lupa. Tadi lupa. Oh, Masih iya, kecil. iya. Oke deh, ya udah. Dulu masih kecil ya, lupa. Nanti Ya udah. kenalan ya. Oke, sekarang Ibu Heni mau kenalin ibu kita. Boleh di pause. Namanya ada sih tulisannya di bawahnya, Novita. Iya, namanya Ibu Novita. Oke, Bu Novita mau berkenalan sendiri. Yuk silahkan Bu Novita biar anak-anak dengar suaranya Bu Novita. Yuk Bu Novita. Halo Ya. anak-anak. Halo, gitu Halo. dong. Deh. Nah, ayo Bu Novita kenalan. Mau ngajar apa? Rumahnya di mana? Anaknya berapa? Hobinya apa? Oh, kepanjangan ya? Bisa gitu, Buni. Saya- Marcel. Oh, Mamanya Marcel. Ada yang tahu siapa tuh itu? mamanya Marcel? Keiko adiknya Justin ya. Temannya Koko. Iya. Iya, temannya Koko. Iya. Halo anak-anak, saya Ibu Novita. Nanti saya akan menggantikan Miss Evi untuk mengajar bahasa Inggris. Yeay. Halo, salam kenal. Halo Bu Novi. Selamat datang. Selamat bergabung Selamat di bergabung, Bu TK. Novita. Ya kalau Novita, kalau kepanjangan panggil aja Bu Novi, Novi. gitu ya Bu Novi. Nah. Nah, kita nanti jadi karena Miss Evi ngajarnya banyak di SD, jadi yang bantuin kita ngajar bahasa Inggris nanti Bu Novi. Oke, anak-anak setiap hari Selasa nanti anak-anak akan ketemu Ibu Novi. Terima kasih Bu Novi. Ya Bu Nah, Eni.
sebelum kita pisah kelas, anak-anak boleh deh minum dulu atau ke kamar mandi dulu. Ayo silahkan. Jadi nanti kalau pas kita belajar, udah nggak ada yang, Ibu mau ke kamar mandi. Coba sekarang ke kamar mandinya. Ayo yang mau ke kamar mandi. Yang mau minum, minum dulu. Bu Heni minum juga. Oke anak-anak, sekarang kita mau lanjutin pelajaran kita hari ini. Ya, hari ini, hari apa tadi ya? Bu Heni udah bilang tadi ya, hari Selasa. Tanggal berapa ya? Oh iya, tanggal 27 Juli 2021. Nah, hari ini kita mau melanjutkan pelajaran yang kemarin. Kemarin itu kita udah belajar sama Ibu Tri tentang apa, hayo? Tentang buka pintu, tutup pintu. Nah, Bu Anggrek kemarin udah ajarin cara buka pintu dan tutup pintu yang baik, ya kan? Terus Bu Anggrek udah ajarin cara duduk dan angkat kursi. Terus waktu duduk kita nggak boleh mainan begini nih, bangkunya suka pada buat mainan gitu. Tahu nggak? Pernah loh ada anak yang duduk terus kan kursinya buat mainan tuh, buat goyang-goyang begini. Jatuh. Iya, kan duduknya buat mainan begini nih. Jatuh begini nih. Bro, kepalanya sakit tuh. Makanya sekarang Ibu udah ingetin kalau kamu duduk di rumah juga nih. Ya, di rumah juga kalau duduk diem, jangan digoyang-goyang gitu. Bisa jatuh kepalanya, nanti bisa kena ubin. Bahaya itu. Terus kakinya juga harus sopan. Jangan duduk kakinya ke atas meja. Itu nggak sopan. Ya, terus yang anak perempuan yang pakai rok ya, kakinya kebuka-buka. Kan nggak sopan juga. Anak laki juga nggak sopan sih kalau kakinya sampai ke sana-sana, nggak sopan. Jadi duduknya yang sopan. Nah, kemarin kita udah belajar ya, buka pintu yang baik sama duduk yang baik sama taruh tas yang baik. Nah, hari ini Ibu mau ngajarin tentang makan. Ya, kalau anak-anak pas makan, kadang makanannya itu belepotan, nasinya kemana-mana, pada tumpah. Terus waktu makan, terus kan mau minum nih. Terus habis minum, kan tutupnya dibuka nih. Minum, tutupnya dibuka. Lupa, nggak ditutup lagi. Kesenggol. Tumpah deh. Mau lihat videonya. Nih ya, Bu Heni kasih lihat videonya. Tapi anak-anak jangan ketawain Bu Heni ya. Bu Heni jadi murid soalnya. Iya, di sini Ibu Heni jadi murid. Nah, anak-anak lihat ya, waktu Bu Heni jadi murid tuh. Dulu Bu Heni jadi murid juga. Nih dia, kita lihat ya. Nah, ini dia. Ini muridnya udah gede banget badannya, ya ampun, sehat nih, murid yang sehat. Nah, ini makanya kalau makan terus minum, habis minum itu pokoknya harus ditutup lagi ya, ditutup lagi, sehingga kalau Heni makan lagi, kalau kesenggol, airnya nggak lupa seperti ini. Nah, sekarang Heni mau belajar mengelap meja supaya mejanya nggak basah seperti ini. Nah, nih Ibu Tri punya lap. Nah, harus dilap. Kayak gini. Nah, ada airnya nggak ini? Enggak. Nah, sekarang Heni belajar sendiri membersihkan mejanya atau mengelap air yang ada di meja. Enggak begini ya, nggak boleh di kesini atau diratakan ke sana, nggak boleh. Harus pakai lap, kain lap. Ini namanya apa ini? Ya, ini ya Bu. Ya, ini tekan. Terus ini nggak boleh nih, pelan-pelan saja. Pelan-pelan.
Tapi kalau makan terus minumnya harus ditutup supaya airnya nggak tumpah kan. Jadi, tapi ini masih belum bersih ini. Oh, masih ada air. Harus sampai bersih, sampai kering, supaya mejanya kelihatan bersih, ya. Hebat Heni, ya. Pinter. Ingat-ingat ya Heni. Besok kalau makan lagi, minum lagi, ingat-ingat, ya. Heni, kalau sudah selesai lap mejanya, lapnya dibawa ke belakang, terus tangannya dicuci. Kan tadi kotor. Coba ini cuci tangan ya. Nah, itu tadi caranya kalau kita sedang makan terus kita minumnya pakai botol. Biasanya anak-anak kalau pergi ke sekolah, nanti kalau kita udah boleh pergi ke sekolah lagi, itu kan anak-anak bawa bekal sendiri. Anak-anak bawa makanan, bawa minum sendiri. Nah, ingat tadi seperti yang Ibu Heni dan Ibu Tri di video tadi. Jadi waktu anak-anak minum tuh, kan buka tuh botolnya. Nah, terus setelah minum harus ditutup. Coba Ibu Heni mau lihat, kamu di dekat kamu ada botol minum nggak? Ayo coba ambil botol minumnya. Oke, dibuka tutupnya. Kita minum yuk. Sudah minum, jangan lupa langsung ditutup. No, langsung ditutup lagi. Jangan lupa ya, supaya nanti kalau kita taruh di meja, jatuh, nggak tumpah, kan udah ditutup. Ya, bukan kayak tadi Bu Heni, habis minum lupa nggak ditutup, akhirnya waktu jatuh tumpah deh airnya keluar. Tapi kalau sudah ditutup seperti ini, jatuh, nggak tumpah karena udah ditutup. Ya tadi habis minum, ayo botolnya ditutup lagi, jangan lupa, nanti kalau jatuh nanti tumpah. Ya, nah itu pelajaran kita. Jadi kalau kita minum, terutama minumnya pakai botol, itu jangan lupa ditutup lagi supaya kalau kesenggol jatuh nggak tumpah. Nah, itu minum. Sekarang kita mau lihat video lagi nih. Iya, videonya masih Ibu Heni jadi muridnya, Ibu Tri jadi gurunya. Videonya masih kayak tadi. Tapi sekarang nih bukan air tumpah lagi. Apaan dong Bu Heni yang itu, yang tumpah? Apa yang tumpah ya? Nih, anak-anak lihat, ada yang tumpah lagi masa. Nih, Bu Heni mau kasih contoh. Waktu makan, makanannya tumpah. Jadi makanannya berantakan. Mau lihat videonya? Ini ya, video waktu Bu Heni dan Bu Tri ngajarin kalau makan, makanannya tumpah, terus dibersihin. Wah, hari ini Heni pinter ya makannya. Ada lauknya, ada sayurnya. Siapa Heni yang masak nasi sama sayur? Mama. Iya, tapi besok kalau makan, kalau bawa nasi, jangan banyak-banyak seperti ini Heni. Anak TK itu makannya harus sedikit, secukupnya saja. Kalau seperti ini, makanya kebanyakan. Besok bilang mama ya, harus habis ya Bu? Iya, harus habis. Kita harus menghargai makanan. Nggak boleh makanan itu dibuang-buang. Kalau makan deh, iya. Terus ini, kalau makan coba seperti ini. Coba lihat. Sayang kan kalau makan seperti itu kotor. Nah, sekarang Heni harus belajar membersihkan mejanya sendiri. Bisa nggak Heni? Iya Bu, nggak boleh nggak seperti itu Heni. Nah, Ibu Tri punya alat nih.
Nah, caranya seperti ini Henning. Ini tempatnya ini didekatkan di sini, terus ini disatu. Tapi aku nggak punya kayak gini. Nah, kalau Henning nggak punya alat seperti ini, bisa pakai tangan Henning. Gimana caranya? Coba, nih, coba tangan kirinya dibuka Henning. Ya, terus tangan kanannya jarinya dirapatkan. Kita mau menjemput namanya. Nih, caranya seperti ini Henning. Nah, lalu di tangan kiri. Ya, jemput lagi Henning. Ya, taruh lagi di tempat di tangan. Ini ya sampai bersih. Ini lagi. Wah, pinter Henning. Sekarang mejanya jadi bersih. Kalau sudah Henning, yuk tangannya ditutup. Terus kita buang ke tempat sampah. Oke, tempat sampahnya di sini. Ya. Kalau udah buang tempat sampah, Bu. Sini, ya. Yang benar. Ya. Nah, terus belum buang. Nah, kalau sudah, kan tangannya kotor nih. Harus diapain ini? Cuci tangan. Nah, ayo kita cuci tangan. Nah, itu tadi kalau kita pas makan, nasinya ada yang tumpah. Ya, kita makannya belepotan, berantakan, ada nasi yang tumpah. Mungkin anak-anak masih ada ya, kalau makan nasinya pada tumpah-tumpah. Tapi mulai sekarang belajar ya, belajar piringnya itu ada di dekat mulut kita. Jadi waktu tumpah, waktu jatuh, nasinya jatuh ke piring lagi. Tapi kalau bisa sih, makannya pelan-pelan. Jadi sendoknya nggak usah penuh-penuh, jadi nanti tumpah-tumpah. Jadi sendoknya secukupnya, cukup ke mulut makan. Jadi nggak tumpah-tumpah makanannya. Ya, nah kalau tumpah, kalau memang masih tumpah, tadi ya dijumput namanya. Kalau nggak punya yang alatnya tadi, dijumput tuh pelan-pelan, dijumput, terus buang ke tempat sampah. Nah itu kalau makanannya tumpah, tapi ada juga loh cara makan yang benar itu makannya nggak sambil ngobrol. Kalau di kelas juga nggak boleh sambil ngobrol. Ya. Pindahin aku ke TKB lagi, aku balik tadi. Oh, iya. Putri tolong itu Ya, bentar ya, Ibu teleponin. ada yang balik ke TKA. Oke, tunggu ya. Nah, anak-anak, jadi kalau makan itu juga nggak boleh sambil ngobrol. Soalnya waktu kamu lagi makan, tiba-tiba kamu sambil ngomong bisa keselak. Ya, jadi berbahaya. Jadi makan juga tidak boleh sambil ngobrol, sambil main-main. Kalau makan benar, makan yang benar, nggak sambil nonton apa, wah sambil lihat atau sambil main game, wah nggak bagus. Jadi kalau makan kita kalau bisa makan sendiri, udah nggak disuapin, ya, udah kita makan sendiri, terus kita nggak sambil main game, nggak sambil main yang lain, tapi kita benar-benar makan. Terus ingat, makannya jangan bersuara, makannya jangan sambil ngobrol. Ya, anak-anak ya. Nah, ada lagunya loh. Makan jangan bersuara. Kita dengar dulu videonya sebelum kita lanjutin. Ini dia. Jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Dan
Oke, nah kita ingat ya, waktu kita makan jangan lupa kita cuci tangan dulu. Ya, soalnya kita habis ngapa-ngapain tangannya kotor, jadi sebelum makan kita cuci tangan dulu. Nah, sebelum kita makan jangan lupa berdoa dulu. Setelah berdoa, tadi ingat ya lagunya tadi ya, banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Nah lo, kalau kita makan nggak boleh ada sisa. Jadi kalau makan harus habis. Tapi Bu Eni, aku kan udah kenyang. Ya makannya jangan banyak-banyak ambilnya. Kalau kamu makannya sedikit, bilang mama, bilang papa, bilang mbak, bilang siapa saja yang ngambilin makanan, dikit aja, aku nanti nggak habis. Ambilinnya suruh dikit aja. Tolong ya, ambilinnya dikit aja, nanti aku nggak habis. Jadi waktu kamu makan, banyak-banyak makan, jangan ada sisa. Nggak ada sisa, makanannya habis. Makan jangan bersuara tuh. Udah makanannya habis, terus kita makannya juga nggak bersuara, nggak sambil ngobrol. Itu anak yang hebat, ya. Nah, coba Bu Heni mau lihat anak-anak ikutin Ibu Heni. Sebelum kita makan, ayo ngapain dulu? Ayo ikutin Ibu Heni tangannya. Kita cuci tangan dulu. Ayo ikutin. Ayo Bu Heni liatin. Deren nggak ikutin. Ayo Ren ikutin. Pura-pura kita mau makan. Kita cuci tangan dulu. Pura-pura kita mau makan. Udah selesai. Oh iya kemarin. Oh nanti Ibu Heni setelin lagi video cuci tangannya. Nah setelah itu kita kalau mau makan sebelumnya kita berdoa dulu. Yuk lipat tangannya. Ya kalau mau makan juga kita berdoanya seperti ini. Enggak sambil makan sambil berdoa, enggak sopan. Jadi berdoa dulu. Nah, udah selesai berdoa baru kita makan. Ya, ingat ya, makanannya sedikit aja jangan banyak-banyak biar habis. Yuk kita makan. Pura-pura doang. Enggak bersuara, sepi. Dikunyah-kunyah yang agak lama. Makan lagi. Anak-anak di sini udah pada pintar makan sendiri kan? Nggak ada yang disuapin kan? Oh, belajar ya makan sendiri ya. Tapi Bu Heni kalau aku makan sendiri tumpah-tumpah. Nggak apa-apa ya. Kita makan sendiri pertama memang ada yang tumpah-tumpah. Tapi lama-lama nanti enggak. Iya benar ada nasi yang tumpah. Ayo tadi kan udah diajarin sama Ibu Tri. Caranya pungutin nasi yang tumpah. Ayo tangannya bagaimana? Begini. Tangan kiri begini. Ayo ikutin Bu Heni. Tangan kanan kita mau jumput. Kita ambil nasinya. Cit. Taruh di tangan. Cit. Taruh di tangan. Lagi. Cit. Ayo kasih ambil makanannya tuh. Ayo, Cit. Ayo kita belajar. Kita belajar pura-pura ambil nasi. Ya, pura-pura ngambil makanan yang tumpah. Makanan yang tumpah. Iya. Taruh di tangan. Taruh di tangan. Tangannya ditutup. Nah, kalau udah makanan yang tumpah udah ditaruh di tangan semua, ayo kita buang ke tempat sampah. Tapi kalau Bu Heni kalau makanannya sop ada kuahnya, ambil kain lap. Tadi juga udah diajarin, ambil kain lap terus kita lap. Nah, tangan kan kotor. Setelah kalau kita buangnya ke tempat sampah, terus tangan kita kotor. Kita ngapain? Kita cuci tangan. Masih ingat kemarin diajarin cara cuci tangan yang benar. Ingat ya. Kalau masih ada yang lupa, nih Bu Heni mau ingetin lagi. Cara cuci tangan yang benar supaya kita hafal, kita bisa praktekin terus cara cuci tangan yang benar. Nih ya, boleh sambil ikutin, anak-anak boleh sambil ikutin cara cuci tangan yang benar. Dari kecil, kita selalu diajarkan untuk mencuci tangan. Suatu kegiatan yang terlihat sederhana ini mempunyai manfaat yang signifikan bagi kesehatan kalian dan bahkan orang-orang di sekitar kalian juga. Loh, tapi apa hubungannya orang lain di saat tangan kita yang dicuci ya? Ya lo
Ada banyak cara bagaimana kuman bisa tersebar di sekeliling kita. Selain melalui udara maupun air, salah satunya adalah dengan bersentuhan secara langsung di saat berjabat tangan atau berpelukan, maupun tidak langsung di saat berbagi suatu barang tertentu seperti pulpen, gelas, bahkan kenop pintu sekalipun. Jadi, bagaimana cara kita mengatasinya? Jika dipikir-pikir, sebenarnya ada banyak cara sederhana mencegah penyebaran kuman. Jika kalian batuk misalnya, kalian bisa menggunakan masker atau tisu, atau bahkan dengan menggunakan lipatan bagian dalam lengan kalian. Ingat gerakan yang dulu sempat ngetren itu? Yap, itu dia. Kalau yang tadi itu untuk mencegah penyebaran kuman melalui udara maupun air, coba kita lihat bagaimana cara mencegah penyebarannya melalui kontak bersentuhan. Pertama, kalian bisa mencegahnya dengan menggunakan pembersih tangan atau sekedar mencuci tangan. Tapi, apakah kalian tahu bahwa mencuci tangan sekalipun ada urutannya? Pertama, kalian mulai dengan menggosokkan kedua telapak tangan kalian dengan satu sama lain, lalu lanjutkan dengan punggung tangan. Berikutnya, sela-sela jari dan bagian belakang jari-jari kalian dengan saling menempelkan sisi telapak pada jari-jari kalian dari arah yang berlawanan dan saling menggenggam satu sama lain. Setelah itu, bersihkan ibu jari kalian dengan menggenggamnya menggunakan tangan di sisi yang sebaliknya. Dan yang terakhir, gosokkan ujung jari-jari kalian ke telapak tangan yang berlawanan untuk membersihkan ujung jari. Jika kalian menjadikan tahap-tahap sederhana ini menjadi kebiasaan, kalian telah berkontribusi dalam mencegah penyebaran. Bersihkan ibu jari kalian dengan menggenggamnya menggunakan tangan di sisi yang sebaliknya. Dan yang terakhir, gosokkan ujung jari-jari kalian ke telapak tangan yang berlawanan untuk membersihkan ujung jari. Jika kalian menjadikan tahap-tahap sederhana ini menjadi kebiasaan, kalian telah berkontribusi dalam mencegah penyebaran. Nah, itu dia 6 langkah mencuci tangan dengan benar. Nah, anak-anak, kita sekarang udah tahu ya caranya kalau minum biar gak tumpah kita harus bagaimana. Caranya kalau kita makan, makanannya tumpah kita harus bagaimana. Ya, jadi gak usah disuruh-suruh. Misal kamu minum tumpah, Mama, airnya tumpah. Wah, kamu kan udah diajarin sama ibu guru. Ya, airnya tumpah, langsung kamu ambil kain lap. Ya, lap meja. Terus kamu lap sendiri, tadi udah diajarin. Oke, selesai, kamu pintar. Ya, terus makan, makanannya tumpah. Mama, makanannya tumpah. Nggak usah teriak, nggak usah panggil-panggil Mbak, Mama, Papa, Kakek, Nenek. Wah, terdatang semua. Ya, langsung tadi udah diajarin pungutin, ambil
ya, terus dibuang ke tempat sampah. Nggak usah teriak-teriak, nggak usah minta tolong. Kamu udah bisa sendiri, kamu udah gede, udah sekolah, udah bisa sendiri. Jadi udah nggak usah teriak-teriak minta tolong, kamu udah bisa sendiri. Oke? Terus cuci tangan juga, nggak usah disuruh-suruh. Nanti mama teriak lagi. Ayo cuci tangan dulu, mau makan. Cuci tangan dulu, nggak usah diingetin. Kalau kamu mau makan, langsung, oh ya, aku mau makan. Kan kemarin diajarin tuh, mau makan, cuci tangan dulu. Langsung cuci tangan dulu. Yang tadi diajarin, 6 langkah cuci tangan. Ya, terus gini. Terus coba, oke, Bu Heni mau lihat, jangan-jangan pada lupa tadi. 1, ya kan tangan dibasahin tuh. Tangan udah dibasahin, terus pakein sabun. Cerut, cerut. Nah, terus kita gosok-gosok. Ingat ya, gosoknya jangan di sini di depan aja, di telapaknya di belakangnya juga. Kita gosok-gosok juga belakangnya. Ayo ikutin Bu Heni. Tadi kan di lagunya cepet nih, sekarang Bu Heni pelan-pelan. Udah, di sela-sela jarinya nih, siapa tahu kumannya ada di sini nih. Kumannya ada di tengah-tengah jari ini. Kita gosok juga. Siapa tahu kumannya nanti ada di situ, kan nggak kelihatan kumannya. Nah, kalau sudah, kita seperti menggenggam begini nih. Ya, kita terus balik lagi ini. Nah, udah kita gosok-gosok. Sekarang ujung jari. Kita gosok-gosok. Siapa tahu nanti kumannya ada di ujung di kuku. Kita gosok-gosok ini. Balik, kita gosok yang sebelah satu lagi. Nah, terus jangan lupa jempol. Kadang jempolnya itu kumannya nempel nih di jempol. Kita tadi belum kena digosok-gosoknya, kanan kiri. Kita gosok. Nah, setelah itu biasanya sih ada juga yang pergelangan gini, ya, pergelangannya juga kena sabun, jadi digosok-gosok sekalian, pergelangannya gini nih digosok sekalian. Baru air mengalir, jangan air di dalam mangkok ya. Itu kumannya nempel lagi kalau kamu cuci tangannya itu di dalam mangkok, cuci tangannya kumannya nempel di tangan lagi, jadi airnya mengalir. Nah, jadi kumannya jatuh ke bawah. Nah, gosok-gosok lagi, ilangin sabunnya. Tereng, tangan kita bersih dari kuman. Ya, jadi kuman itu nggak kelihatan. Ingat, kamu kalau tangannya kotor habis buat main, jangan kucek-kucek mata. Jangan masuk-masukin mulut, banyak kumannya kotor, apalagi gigit-gigit kuku. Ih, tahu nggak? Di dalam kuku ini kadang ada cacing. Cacingnya pada sembunyi di kuku-kuku. Kumannya pada sembunyi di kuku-kuku. Jadi nggak boleh ya gigit-gigit kuku, nggak boleh ya. Kotor banyak kumannya. Nanti kumannya kalau kamu gigit-gigit, masuk ke mulut. Dari mulut ke telen, masuk ke dalam perut. Terus kumannya pada jalan-jalan di dalam perut. Kumannya lapar, dia gigit-gigit perut kamu. Ususnya digigit-gigit, perutnya digigit. Kalau digigit kan jadi luka. Jadi ada lubang, bolong. Nah, kamu jadi sakit. Ya, jadi ingat kalau tangan kotor jangan masuk mulut, jangan kucek-kucek, apalagi gigit-gigit kuku. No, 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 tetot, salah. Ya, soalnya itu nanti kita bisa jadi jadi sakit perut lah, ya. Apalagi sekarang lagi corona. Bisa kena corona loh kalau kita nggak rajin cuci tangan. Oke, anak-anak. Nah, hari ini pelajaran kita sampai di sini. 1, tentang membersihkan air kalau kita minum tumpah airnya. Tapi ingat harus tutup kembali kalau habis minum. 2, kita makan yang rapi. Kalau bisa jangan berantakan. Tapi kalau berantakan kita belajar pungutin sendiri dan buang tempat sampah. 3, kita kalau makan jangan lupa cuci tangan dulu. Bukan makan aja, mau ngapain aja kita rajin. Habis apa aja rajin cuci tangan. Terus tadi Bu Heni ingetin lagi waktu makan, ingat setelah cuci tangan berdoa dan makannya harus habis ya. Makannya harus habis, nggak boleh sisa-sisa, nggak boleh dibuang-buang makanannya. Ya, sayang tahu nggak anak-anak? Banyak orang-orang yang kelaparan. Ya, apalagi kalau kita lihat tuh ada di pinggir jalan, di bawah jembatan pada lapar belum makan. Mereka belum makan. Kita buang-buang makanan. Ya,
Terus makanan itu kan ciptaan Tuhan. Kita udah dikasih makanan sama Tuhan. Kita udah bersyukur. Kita harus habisin, jangan dibuang-buang makanannya. Jadi kalau kamu nggak habis, ambil makanannya dikit aja. Tahu nggak? Bu Heni pernah lihat tuh, makan kue. Ada yang serakah. Maunya kuenya yang gede. Oh, enggak, ini aku maunya yang gede. Oh, aku mau yang gede. Udah gitu kamu makan, nggak habis. Akhirnya dibuang. Tuh, kue, roti, biskuit. Kalau kamu nggak habis, dipotong, berbagi. Ya, kalau berbagi itu hebat. Terus kamu nggak buang makanan juga. Oke, makan apa aja, jangan dibuang-buang ya. Itu berkat Tuhan. Nah, anak-anak, sampai sini dulu pembelajaran kita. Untuk menutup belajar kita hari ini, kita mau nyanyi lagu kesukaan. Wah, Bu Heni juga seneng sih lagu ini. Anak-anak juga kalau Ibu Heni lihat, disetelin lagu ini, pada seneng semua. Kita nyanyi lagu ini ya. Oke, Yesus, jagoanku. Kita juga mau jadi jagoan-jagoan yang pinter. Pinter makannya, pinter minumnya, nggak usah disuruh-suruh, makannya habis. Kita mau jadi jagoan-jagoan Tuhan yang baik. Ngomongnya juga baik, yang sopan, ya. Siap? Yesus, jagoan kita. Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku adalah idolaku. Tuhan Yesusku adalah harapanku, jagoanku, idolaku untuk selamanya. Ada Power Ranger, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spiderman, ada Om Superman, ada kakak Batman, orang bilang dia hebat. Tapi buat kita ada yang lebih hebat, namanya ajaib, dia jagoan kita. Namanya Yesus, jagoan kita. Tuhan Yesusku adalah jagoanku. Tuhan Yesusku
kita mau jadi anak-anak yang jagoan, makannya jago tapi habis, jangan makannya jago tapi nggak habis makannya ya. Minumnya juga jago, minumnya juga minum air putih yang banyak, bukan minum-minum yang ada warna-warna gitu, nggak sehat. Jadi minumnya jago, minum yang banyak, makannya jago, makan yang banyak, tapi juga harus habis, jangan dibuang-buang. Oke, Bu Anggrek di stop dulu rekamannya. Oke. Dulu kan? Di stop dulu aja ya. Udah selesai. Oke, sampai jumpa. Berdoa sampai jumpa dulu, rekamannya. Nanti mereka masih belajar bahasa Inggris bukan? Oh iya, lupa. Oke, rekamannya ditutup dulu aja.